Kudus, penuhi kami. Amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadir. Sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Mari bawa roh kita pagi ini di hadirat Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, batiku, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, membawa hati kami dan berkata, You are holy, Kudus, ku sanjung Kamu, Engkau mulia bagimu Tuhan. Beri angkat tangan berkata, ku sembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami merendahkan hati kami dan kami berkata, ku sembah kudus. Kami menghormati kekudusan-Mu. Amin. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Mari ketemu dengan Tuhan sekali lagi. Ku sembah kudus. Biar kekudusan melingkupi kami pagi ini. Seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dan ku sanjung Kamu mulia,
Bolehkah sama-sama buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu ku sembah. Engkau kudus Tuhan, oh kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik bagi kami. Sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami ada hari ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang besar, karena kasih setia-Mu yang menghidupkan kami. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bawa korban syukur penyembah kami. Ya dalam mengagungkan Engkau selamanya. Seluruh hidup kami Tuhan, segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap apa yang kami miliki, kami persembahkan, kami bawa hadirat-Mu Tuhan. Ini adalah hari yang luar biasa bagi kami Tuhan. Ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Menikmati Yesus, kami kecap kebaikan-Mu Tuhan hari demi hari. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Nah Yesus, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku
selalu Amin. dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan katakan, dengan segenap hati. Amin Yesus. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kau lihat setiap hati kami dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan. Ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin, amin, yes. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. ya, amin. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau yang layak terima pujian hormat setiap kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amin. Dengan kekuatanku, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, Lord, ku rindu selalu dalam hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan syukur kami, katakan sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari bagi setiap kami, Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, amin. Sekarang dan selamanya. Oh, sebab Engkau yang kami mau kasih yang terbaik pagi ini lebih lagi Tuhan. Kami katakan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari bagi-Mu, bagi-Ku, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin.
sebab Engkau yang kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Darahmu tercurah Bagi setiap kami, terima kasih Bapa, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima puji. Amin, amin. Hormat ya Yesus. Sekarang dan sekali lagi dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang kudus. Cobalah darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima. Ya Yesus, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa, Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami berikan hormat terbaik kami Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa Tuhan, dengan segala kekuatan kami. Sekalipun mungkin tubuh kami saat ini lemah, tapi kami beri yang terbaik apa yang kami miliki saat ini. Oh yang segala pujian, hormat syukur kami kami bawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Iya rasyekela baya namo. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
Bila Kau yang membuka, amin, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, bila Kau yang membuka, ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segenap hati kami, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari imani setiap kalimat dalam pujian ini. Sama-sama katakan sekali lagi. Bila Kau yang membuka, tak ada satu pun, Amin, amin. dapat menutup. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada yang dapat. Menarik sekali firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka, mintalah kamu akan diberi. Firman Tuhan berkata bukan ketok cuma sekali, tidak. Tetapi dalam bahasa aslinya ketoknya begini. Sampai kapan? Sampai pintu dibukakan buat kita. Cari bukan sekali, tetapi cari terus sampai kita mendapatkan. Minta bukan cuma sekali, minta terus sampai kita mendapatkan. Artinya ada ketekunan, sesuatu yang gak menyerah, terus continue. Amin, amin. Saya percaya orang-orang yang tekun di dalam Tuhan, Amin. dia akan mendapatkan Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun, yuk angkat tangan sama-sama, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, ini yang Tuhan lakukan buat kita, dapat merendahkanku. Sama-sama kita berdoa. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, ketika waktu Tuhan mengangkat setiap kita, tiada yang dapat merendahkan kita. Merendah, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Mari cari terus sampai kita mendapatkan Tuhan.
ketok pintu sampai kita pintu dibukakan buat kita. Haleluya. Jika doamu belum dijawab oleh Tuhan, Dia sedang mengajarkan. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hatimu. Dia lebih tertarik mengubah karaktermu. Ketika hatimu berubah, ketika karaktermu berubah, tepat pada waktunya Dia mengubah keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Siapa kuasa Tuhan tetap bersama setiap kami. Mari terus mencari Dia lebih lagi melebihi segala-galanya. How great is our God. Come on. Sing with me. How great is our God. Lord, sing how great is our God. How great, how great, how great. Katakan pagi ini Kau Allah yang besar, memuji kebesaran Tuhan. Ya dimanapun saudara berada, dari Indonesia, Australia, Amerika, semua menyembah Tuhan. Seluruh dunia menyembah Tuhan. How great is our God. How great. Let's sing a song. How great is our God. How great is our God. Sing how great is our God. Let's sing how great. Segala nama, nama yang besar, segala pujian hanya bagi Tuhan dan seluruh hati dalam hati kami. Berkata how great is our God, name above all name, name above all name. You are worthy of
and my heart will sing how great is our God. Lihat tanganmu, katakan how great is our God. How great is our God. Sing how great is our God. Lord, sing How great, how great is our God. Once more time, how great is our God. Come on, church. how great is our God. Sing with me, how great He's is our God. Oh, sing how great, He's our God. How great, how great. our God. Sing with me, how great He's is our God. Oh, sing how great, how great is our God. Once more time, how great, how great. Kemuliaannya jujur atas kita pagi ini. Amin. Kita punya Allah yang besar. Ya. How great is our God. Oh yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau ajaib, kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Oh, kami sembah, ku sembah. Setiap tangan yang terangkat bagimu Tuhan, Selamanya hebat bagiku. kami sembah, ku sembah. Aku mengangkat Amin. selamanya kau. Ya Tuhan, kami angkat setiap tangan kami, sembah Yesus lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Nyatakan haleluya. Selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan,
ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat selamanya. Kau ajaib bagiku. amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. bagiku. Sekali lagi katakan, kami sembah. Ku sembah Kau Amin Tuhan. Tuhan. Segala hormat pujian kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Yesus. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya. Selamanya Kau hebat. Nyatakan selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau. Atas setiap kami, biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kembali kami, mendidik kembali kami, Tuhan mengubahkan setiap kami. Dan memberkati hamba-Mu, Ibu Ruth yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi hatinya Tuhan, semuanya tersampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silahkan Ibu Ruth. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya mau mengajak kita kembali membuka kitab Kejadian. Ada satu topik yang kita mundur sejenak, karena saya percaya bahwa ini topik sehari-hari ya. Kejadian pasal yang ke-49, Kejadian pasal yang ke-49. Pada waktu Yakub akan mati, dia memberkati semua anak-anaknya. Satu persatu. Dia melepaskan doa. Kita lihat ada salah satu doa yang saya tertarik sekali untuk mengangkatnya pagi ini. Kejadian pasal 49 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudara, salah satu yang didoakan oleh Yakub mengenai anak-anaknya adalah untuk Simeon dan Lewi.
Ciri khas dari Simeon dan Lewi dituliskan di ayat ini adalah senjata mereka alat kekerasan. Kemudian dituliskan ketika Yakub berdoa untuk mereka, dia menyebutkan tentang kemarahan. Nah, Simeon dan Lewi ini mempunyai salah satu trademark ya. Mereka adalah dua bersaudara. Kenapa Simeon dan Lewi itu digandengkan jadi satu? Karena memang mereka cukup dekat. Dan kedua orang ini mempunyai satu kejadian dalam kehidupan mereka yang cukup fatal, yaitu yang disulut dengan kemarahan. Kita lihat kejadian 34, inilah yang terjadi kepada mereka. Dalam kejadian 34 kita lihat ada satu kejadian yaitu ketika adik mereka, Dina, ya adik mereka Dina, dalam tanda kutip itu diperkosa oleh anak dari kepala suku ya, bangsa lain. Kita lihat kejadian 34 ayat yang ke-25. Nah, ketika dia diperkosa, singkat cerita, kedua bersaudara ini Simeon dan Lewi itu marah, mereka tidak terima dan akhirnya mereka melakukan trik untuk membunuh dan menghabisin dari bangsa yang telah menodai kehormatan keluarga mereka. Kita lihat dari ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi. Kakak-kakak Dina setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Ayat 26 juga Hemor dan Sikem, anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Nah, selengkap ceritanya saudara bisa membaca. Dina itu diperkosa oleh Sikem. Kemudian setelah diperkosa ternyata Sikem itu makin jatuh hati, kemudian meminta Dina dari keluarganya, dari Yakub. Walaupun dengan berat hati Yakub akhirnya memberikan, dan kemudian dengan satu syarat bahwa Sikem dan keluarganya dan bangsanya rela untuk disunat, dan mereka mau untuk disunat. Dan ketika mereka setelah disunat, lagi dalam beberapa hari itu kan mereka butuh waktu untuk istilahnya pemulihan kesembuhan dari sakitnya. Nah, di tengah-tengah itulah Simeon dan Lewi membalas dendam. Nah, kita lihat ayat yang ke-30. Kejadian 34 ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Peris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, Simeon dan Lewi, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Kalau secara manusia kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan, ya kita merasa, kita bilang begini, make sense dong, masuk akal dong, karena apa yang dilakukan oleh Sikem memang sangat memalukan gitu kan. Mereka melakukan dalam tindakan yang kriminal banget gitu, bukan cuma itu, mereka orang Kanaan. Lagian kan menurut perintah Tuhan kan mereka nggak boleh married sama orang Kanaan kan gitu. Dan alasan mereka sebetulnya sangat reasonable ya, sangat masuk akal kalau dilihat secara manusia, sangat masuk akal. Tetapi rupanya kitab Kejadian menuliskan bahwa Yakub tetap mengutuk mereka. Alkitab dituliskan tetap mengutuk mereka oleh karena kemarahan mereka. Dan akibat kutukan mereka, apa yang terjadi? Memang akibatnya penggenapan dari kutukan yang dilepaskan oleh bapak mereka kepada Simeon dan Lewi itu terjadi di kitab Ulangan pasal 33, kita tidak usah baca. Di Ulangan 33, suku Simeon, kalau kita melihat ketika Musa sebelum mati, dia melepaskan doa berkat untuk masing-masing suku, dan suku Simeon salah satunya suku yang dilewati, jadi nggak dikasih berkat. Kemudian di kitab Bilangan pasal 26, kita akhirnya menemukan bahwa ujung-ujungnya dalam Bilangan pasal 26, suku Simon itu menjadi suku yang terkecil. Akhirnya suku yang terkecil dalam kitab Bilangan 26 secara jumlah,
Suku Simeon itu menjadi suku yang terkecil. Kemudian kita melihat juga dalam kitab Keluaran, kita melihat juga bahwa dalam bilangan pasal 3 ayat 44, kita akan melihat sesuatu yang berubah pada kehidupan, bukan suku Simeon, tapi suku Lewi. Kenapa? Jadi kita melihat begini, Kejadian 34, karena kemarahan mereka, akhirnya Yakub melepaskan kutuk. Dan karena Yakub melepaskan kutuk, suku Simeon memang tidak diberkatin, dan akhirnya kedua suku ini, suku Simeon maupun Lewi, kedua-duanya tidak mendapatkan tanah. Saya ulangin, keduanya tidak mendapatkan tanah warisan. Keduanya tidak mendapatkan tanah warisan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dalam petualangan mereka, akhirnya mereka tuh dalam tanda kutip sering menumpang. Mereka tuh sering menumpang kepada saudara-saudara mereka yang lain. Mereka tuh sering dapat belas kasihan dari suku-suku yang lain. Misalnya suku Ruben kasihan memberikan sebagian tanahnya sedikit. Tetapi rata-rata tanah yang diberikan kepada suku Simeon dan Lewi pada awal-awalnya, itu mereka adalah tanah-tanah dalam tanda kutip itu tanah belas kasihan yang diberikan, dan itu merupakan tanah yang kecil-kecil dan tidak ada artinya. Ini yang merupakan akibat dari kutukan yang dilepaskan oleh Yakub kepada kedua suku ini. Tetapi kita lihat ada sebuah kejadian yang ternyata bisa membuat Tuhan itu merubah keputusan. Kejadian yang terjadi di dalam Keluaran pasal 32. Yuk kita lihat. Kitab Keluaran, kita mulai masuk kitab Keluaran ya saudara. Kitab Keluaran pasal yang ke-32. Ada sebuah peristiwa yaitu mengenai anak lembu emas. Saya tidak usah baca detail, tetapi saudara tahu bahwa ketika Musa naik ke atas gunung, karena terlalu lama tidak turun-turun, akhirnya orang Israel gelisah. Lalu mereka berkata, baiklah kita membuat perwakilan, representatif dari Allah. Karena kita tidak tahu bahwa Musa ini di atas mati atau tidak. Kita tidak tahu kapan dia akan turun, apakah dia baik-baik saja. Lalu diceritakan mereka mengumpulkan emas dan mereka menciptakan anak lembu emas, lalu mereka menyembahnya. Kita lihat ketika Musa turun, ayat 19 dari Keluaran 32. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus, ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Jadi Musa marah banget ya. Dan di tengah amarah, kemudian di ayat 25 dan 26, ini ada satu tantangan yang dilepaskan oleh Musa. Dia bilang begini, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang liar ya, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Perhatikan, ketika lagi marah Musa, meledak karena orang-orang Israel melakukan perzinahan di hadapan Tuhan dengan menyembah anak lembu emas. Dan di dalam amarahnya Musa menantang, sekarang hari ini juga aku menantang kalian siapa yang mau bertobat kembali kepada Tuhan. Dan ternyata ketika Musa melepaskan tantangan itu, ada satu suku yang maju, yaitu yang namanya suku Lewi. Sebuah kejadian ini ternyata membuat Tuhan itu merubah keputusan. Merubah keputusan bagaimana? Kita lihat. Dua suku yaitu Simeon dan Lewi tadi itu dikutuk. Dan Tuhan katakan melalui doanya Yakub ya, mereka dikutuk, kemudian memang dalam kehidupannya mereka tidak pernah mendapatkan tanah. Tanah yang mereka peroleh hanya tanah dari belas kasihan. Oke, tanah dari belas kasihan yang diberikan oleh suku-suku yang lain. Kita lihat, gara-gara satu kejadian ini, suku Lewi melakukan sebuah tindakan yang ternyata tindakan ini merubah keputusan Tuhan terhadap suku Lewi. Apa akibatnya? Bilangan pasal 3. Kita lihat, kita Bilangan pasal 3, ayat yang ke-44. Bilangan pasal yang ketiga,
ayat yang ke-44. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari kejadian ini, saudara? Perhatikan. Kemarahan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi telah membawa kerusakan. Saya ulangin. Kemarahan yang dilakukan oleh suku Simeon dan Lewi telah membuat kerusakan kepada mereka. Membuat mereka kehilangan warisan, membuat mereka kehilangan berkat. Tetapi kita juga bisa melihat dari cerita ini, ketika orang Lewi bangkit untuk bertobat kepada Tuhan, kita melihat pemulihan terjadi. Ketika orang Lewi bangkit bertobat, Tuhan merubah keputusan bahwa orang Lewi dipilih menjadi suku yang dikatakan oleh firman Tuhan luar biasa ya, menjadi kepunyaanku. Mereka tetap tidak memiliki tanah sendiri. Mereka tetap tidak memiliki tanah sendiri, tetapi mereka berubah nasibnya menjadi bangsa yang dipilih Tuhan secara khusus untuk dikuduskan dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kita melihat dari ini, kalau kita tuh punya kemarahan, maka kemarahan itu ternyata berdampak mengerikan sekali. Bisa membuat banyak warisan yang harus hilang dari hidup kita. Tapi kita lihat, ketika mereka bertobat, kembali menghampiri Tuhan, sebuah tindakan yang seperti ini yang kelihatannya sepele, tetapi di mata Tuhan ini berharga, ternyata bisa mengubah nasib mereka. Mereka menjadi bangsa yang dikuduskan dan dikhususkan Tuhan. Namun tetap kita melihat, mereka tetap tidak memiliki tanah secara khusus. Artinya, walaupun mereka bertobat kembali, konsekuensi itu tetap ada. Walaupun mereka bertobat, apa yang mereka pernah ambil sebagai akibat dari kesalahan yang mereka pernah lakukan dulu, mereka tetap alami. Dalam kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu. Ketika kita itu amarah, kita biarkan meledak-meledak, kita bisa kehilangan banyak hal. Kita bisa merusak, kita bisa kehilangan warisan, atau bahkan berkat yang seharusnya menjadi jatah dan milik kita. Sebaliknya ketika kita kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan, sangat memungkinkan bahwa itu akan mengubah nasib. Namun tetap ada konsekuensi, ada bagian-bagian konsekuensi yang harus kita alami dan kita tetap harus hadapi. Nah, itu pelajaran buat pagi hari ini. Makanya Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita, kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Amin. Saya nggak tahu apa yang kita alami, mungkin namanya tiap hari kita bisa dibikin marah oleh seseorang, mungkin kita bisa dibikin oleh sebuah keadaan kita menjadi emosional. Tapi saya ingin katakan pada semua saudara, janganlah membiarkan kemarahan itu meledak-ledak, sampai diterus-teruskan, sampai kita dikatakan sampai berdosa. Sehingga apa yang terjadi ketika kita membiarkan amarah itu sampai berdosa, saudara, kita akan kehilangan banyak berkat. Dan kemarahan itu bisa merusak. Berapa banyak kalau kita kilas balik melihat di belakang, berapa banyak ketika kita itu tidak bisa menahan emosi, ketika itu kita berbual-bual dengan emosi kita. Betapa banyak ada hal-hal yang kita rusak. Mungkin itu persahabatan, mungkin itu kepercayaan, mungkin tadinya harusnya keadaan bisa diperbaiki dengan nggak perlu sampai dengan emosi, tetapi gara-gara emosi kita merusak dan kita nggak bisa kembali total kepada keadaan yang seperti semula. Walaupun Tuhan masih bisa mengampuni, Tuhan masih bisa memulihkan, tetapi tetap ada bagian konsekuensi yang akan kita bawa sampai terus. Karena itu pagi ini biarlah renungan yang sederhana ini boleh mengingatkan kita semua bahwa kita ini kalau marah, kalau emosi mesti hati-hati. Saudara, di kesempatan ini saya ini mau cerita tentang satu film ya, satu film yang sangat memberkati saya. Sebetulnya film kartun sih ini, tapi saya ini suka banget lihat film-film animasi, film kartun, karena seringkali film-film kartun itu mengajarkan tentang nilai-nilai yang bagus ya, mengajarkan nilai-nilai yang baik banget. Saudara, ada satu film yang judulnya How to Train Your Dragon.
Mungkin saudara pernah tahu ya, How to Train Your Dragon, bagaimana menaklukkan naga. Nah, tolong jangan salah mengerti bahwa loh Bu, dragon itu kan gambarannya setan, gitu kan. Kita kita bukan membahas dragon itu simbol setan atau apa, tetapi saya itu waktu nonton film itu, saya itu melihat dari sisi skenario, dari sisi plot plot cerita yang ditunjukkan oleh film itu, saya tuh menangkap satu pelajaran tuh kayak gini. Kalau Anda pernah lihat film itu, How to Train Your Dragon itu, filmnya itu berkisah tentang suku Viking ya, bangsa Viking, yang mereka tuh punya musuh bebuyutan dari generasi ke generasi, yaitu yang namanya naga. Itu ceritanya di situ. Sehingga saking bebuyutannya, mereka itu sampai punya satu nilai atau satu value bahwa mereka itu akan membanggakan kalau mereka itu bisa membunuh dan membantai naga sebanyak-banyaknya. Sampai mereka itu membuat sebuah buku yang diwariskan turun-menurun, bagaimana membunuh naga jenis ini, bagaimana mengalahkan naga yang jenis seperti ini. Mereka tuh bikin buku seperti itu dalam ceritanya. Sampai salah satu anak dari suku Viking, kok pas di situ diceritakan anak dari kepala sukunya. Nah, dia itu seorang yang dalam tanda kutip punya punya hati yang cukup berbeda, dalam arti dia itu tidak tegahan, tidak bisa bunuh. Dan satu kali dia itu ketemu dengan seekor naga yang ternyata merupakan jenis naga yang paling top yang ditakutin di bangsa itu. Kemudian ketika dia punya kesempatan untuk membunuh naga itu, ternyata dia itu tidak tega. Di situ ceritanya ya. Dan ketika dia tidak tega, dari sebuah kesempatan itu akhirnya dia bisa membangun persahabatan dengan naga itu. Ternyata di situ dia baru ngerti bahwa naga itu menjadi jahat karena naluri atau insting kenagaan. Di film itu diceritakan. Jadi mereka itu karena merasa terancam, mereka baru seperti galak, seperti kejam. Tetapi pada dasarnya mereka itu adalah melakukan itu karena naluri aja, bukan karena mereka itu dasarnya jahat. Disitulah pemerannya di film kartun ini, istilahnya tokohnya, lalu dia tuh mulai mencari tahu, ternyata setiap naga itu punya cara-cara tertentu untuk ditaklukkan. Ada yang cara menaklukkannya dengan seperti menggelitik, ada yang cara mengalahkannya dengan ular kecil dan sebagainya, macam-macam. Dari situ akhirnya dia tahu bagaimana cara menaklukkan naga. Saudara, waktu saya lihat film itu, yang saya belajar itu gini. Dalam hidup kita tuh juga punya orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi musuh. Nah, film itu mengajarin saya sebuah pelajaran tuh kayak gini. How to train your dragon. Daripada kita itu langsung memusuhi dengan amarah, dengan dendam, dengan kemarahan yang meluap-luap. Kenapa kita itu tidak belajar, kenapa sih orang itu marah? Kenapa sih orang itu seperti ini? Pasti di balik dia bersikap seperti ini ada alasan yang membuat dia mendorong dia seperti itu. Dan kalau kita bisa ngerti itu, kita bisa dalam tanda kutip menemukan sela-sela bagaimana mengatasinya, menemukan sela-sela bagaimana saya kurang suka memakai kata ini, tapi saya tidak menemukan kata yang lain. Istilahnya daripada kita itu memusuhi, kenapa kita itu tidak belajar untuk menaklukkan musuh kita. Menaklukkan bukan dengan membalas dendam, memaklukkan bukan dengan kekerasan, memaklukkan dengan bukan cara yang kasar, tetapi menaklukkan dengan mengambil sela-sela. Gimana sih cara menaklukkan yang seperti begini? Gimana sih cara menaklukkan yang model begini? Pada waktu saya melihat film itu, iya ya, kalau kita itu bisa mengerti bagaimana cara menaklukkan seperti itu, kita itu
bukan hanya akan mendapatkan teman. Kita bukan hanya mendapatkan teman yang baru, tetapi yang luar biasa ketika seorang musuh dirubah menjadi satu teman, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saudara, waktu saya melihat film itu, akhirnya bangsa Viking itu menjadi bangsa satu-satunya yang bisa bersahabat dan berteman dengan naga. Sehingga itu menjadikan mereka bangsa yang makin ditakutin. Karena mereka punya kekuatan, mereka bersahabat dengan naga. Kalau kita itu bisa dalam tanda kutip menaklukkan kemarahan kita, kalau kita itu bisa menaklukkan amarah kita, akankah lebih baik, bukankah akan lebih baik daripada kita mendapatkan musuh, kita akan mengubahnya menjadi mendapatkan teman. Dan Anda tidak akan pernah tahu bahwa ketika seseorang yang tadinya dalam tanda kutip menjadi musuh, bisa berubah menjadi teman yang luar biasa, yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Itu saya alamin sendiri, Bapak Ibu, ketika bukan musuh yang dalam arti gimana ya, ketika dulu saya menjadi guru, saya mengajar di sebuah SMP swasta, saya waktu pertama kali masuk bekerja sebagai guru, saya menemukan satu murid yang menjadi troublemaker. Dan tidak ada guru yang suka dengan murid ini, karena dia selalu membuat masalah di kelas. Bahkan pernah satu sekolah itu orang tua murid, mereka tuh sampai protes kepada kepala sekolah dan meminta supaya anak ini dikeluarkan. Tetapi pihak sekolah itu tidak tega karena anak ini sudah pindah berbagai sekolah. Dan mereka tuh berpikir kalau anak ini dikeluarkan lagi, anak ini mesti sekolah kemana. Akhirnya dibuatlah kebijaksanaan oleh pihak sekolah bahwa anak ini nggak dikeluarkan tapi ditaruh di kelas khusus. Kelas khusus yang isinya cuma satu member, yaitu dia sendiri. Jadi ini saya melihat satu-satunya sekolah yang bikin kelas privat, saudara. Dan saya masih ingat bagaimana sebetulnya kenakalan anak ini bukan kenakalan yang amoral, tetapi kenakalannya itu suka mengganggu teman-temannya, sehingga orang tua itu merasa protes karena merasa anak-anak mereka tidak bisa belajar gara-gara satu anak ini. Ketika pertama kali saya ngajar di kelas itu, saya kebetulan guru bahasa Inggris. Saudara, ketika saya ngajar, saya sempat dibuat marahnya luar biasa, sampai satu kali saya tuh menggebrak meja, dan saya saking marahnya, saya itu akhirnya tidak tahan, saya yang keluar dari kelas. Apa yang dilakukan anak ini sebetulnya, kalau ingat kembali sih lucu ya. Jadi pada waktu itu saya ngomong begini, coba sebutkan kosakata dalam bahasa Inggris mengenai pakaian. Jadi saya bilang begitu, saudara. Nah, anak-anak itu pertama kali serius ketika saya bilang, oke, mention all vocabulary about fashion or clothes. Pertama anak-anak tuh jawabnya genah, Bapak Ibu. Shirt, gitu. Ada yang bilang shirt, t-shirt, dress. Sampai ketika anak ini mulai membuka mulut, dia bicara begini, dia langsung bilang begini, swenpak. Ya, dia bilang gitu. Jadi yang lain mulai shirt, t-shirt, dia bilang swenpak. Terus dari swenpak, dia tuh larinya ke mulai yang ya sebetulnya konyol sih, kecil-kecil gitu ya, bukan nakal yang kayak gimana gitu loh. Nakalnya anak-anak kecil lah. Akhirnya satu kelas tuh rame. Nah, tambah lama bahasanya tuh tambah kusruh gitu loh. Dari sempak lari ke BH, dari BH larinya ke CD. Nah, CD itu also English, Miss, CD English, CD ya kan. Jadi larinya tuh kan mulai yang mengarah-mengarah, yang mulai yang ke arah gitu, merempet-merempet. Wah, akhirnya saya kelas tuh tambah rame, tambah heboh, nggak ada yang fokus. Saya marah, saya gebrak meja, dan ketika saya gebrak meja, bukannya sekelas tuh takut, tapi anak ini malah jawab gini, Miss, jangan marah-marah loh, nanti tambah cepat tua loh, Miss. Mukanya nanti tambah keriput-keriput loh. Ada bayang yang tambah emosi saya. Akhirnya saya daripada ngamuk, nggak bisa kendalikan diri, karena saya masih ingat ya masa lalu saya kalau ngamuk tuh sampai lempar piring, Bapak Ibu. Saya tuh kalau marah sampai lempar piring. Akhirnya saya keluar dari ruangan kelas, terus kemudian saya nggak tahan, saya nggak mau ngajar, saya kemudian keluar menenangkan diri. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara begini, kamu tahu nggak, tidak ada anak yang nakal. Saya diingatkan Tuhan, yang ada adalah orang tua nakal.
Mohon maaf ya para orang tua, tetapi itu yang Tuhan ajarkan. Tidak ada yang anak yang nakal, yang ada orang tua nakal. Kenapa? Artinya tuh gini, anak itu hanya menjadi cerminan dari apa yang diberikan oleh orang tua ke mereka. Anak itu hanya meresponi dari apa yang orang tua lakukan ke mereka. Jadi yang bikin anak nakal karena ada treatment atau perlakuan yang dilakukan oleh orang tua. Kenapa anak ini nakal dan seperti ini? Tuhan itu ingatkan saya, kamu harus ngerti bahwa kalau anak-anak seperti ini adalah karena mereka berarti tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga mereka. Saya mulai ngerasa seperti itu. Akhirnya saya mulai sadar dan saya berpikir kembali. Gimana ya cara gua menaklukkan naga? Ini kayak kalau di film itu How to Train My Dragon. Ini adalah dalam tanda kutip menjadi batu sandungan nih buat saya, duri dalam daging. Karena saya akan ketemu dia terus kan selama ngajar. Kemudian akhirnya sejak saat itu saya mulai kembali ke kelas, wah saya menyemangati diri. Saudara ketika dia mulai bikin gara-gara ulah, wah saya tambah, istilahnya saya tambah ikut hanyut dalam guyonannya mereka. Bahasanya orang Jawa itu tambah tak jarak, saudara. Kalau mereka bilang kayak Sidi, BH, wah tambah tak teruskan. Kelihatannya pertamanya tambah konyol, tambah nggak karu-karuan. Tapi kemudian di jam-jam istirahat saya panggil dia, "Yuk makan yuk di kantin, Miss yang traktir." Nah, bahkan saya ajak dia nonton, saya ajak dia jalan-jalan bareng. Wah, tidak pernah ada guru yang nonton sama muridnya, kecuali saya, Bapak Ibu, berdua sama murid saya, kayak kakak adik gitu ya. Saya pergi. Akhirnya kami itu jadi akrab luar biasa. Dan saudara, nggak butuh waktu lama, sebulan kemudian, kalau saya ngajar, ada murid-murid yang rame, bukan dia, ada murid-murid yang rame, nggak dengerin, dia langsung marah. Hei, diam, dengarkan, Miss lagi ngajar. Wah, gitu saudara. Jadi dia berubah menjadi pembela, menjadi bodyguard. Tetapi pembelaan yang dilakukan ke saya bukan cuma sampai di situ. Setelah saya resign, beberapa tahun kemudian saya nggak pernah ketemu dia lagi. Satu kali, saudara, saya menerima telepon dari dia setelah cukup lama. Saya masih ingat itu tahun 2018. Kenapa saya ingat tahun 2018? Karena pada saat itu saya sedang bergumul untuk beli rumah. Saudara, Tuhan ngomong begini, buat transaksi beli rumah ini. Saya bilang, Tuhan saya enggak punya uang, untuk DP pun saya enggak punya. Tuhan bilang, lakukan transaksi, nanti aku kirim DP-nya. 2 minggu sebelum transaksi tiba, saya transaksi tanggal 28 November. 2 minggu sebelum 28 November, saudara. Sebelum saya transaksi 2 minggu. Tiba-tiba ada telepon dari anak ini. Miss kemana aja? Sudah sekian lama saya kehilangan kontak sama Miss. Saya ngomong, halo Nyo, apa kabarmu? Kamu di mana sekarang kuliahnya? Saya bilang gitu. Aku enggak kuliah, Miss, karena aku males. Dalam hati dari dulu anak ini memang males sekolah. Saudara, males sekolah. Terus kemudian, lah terus kamu ngapain enggak kuliah? Aku kerja aja, Miss, cari duit, enak, dapat duit. Nah, singkat cerita, dia tuh melakukan bisnis dan dia tuh sukses, Bapak Ibu. Sementara teman yang lain tuh kuliah, dia tuh bisnis. Dan kemudian dia tuh bilang begini, Miss, aku ini mau mengucapkan terima kasih karena waktu dulu di SMP yang lain itu menolak aku. Miss itu satu-satunya orang yang menerima aku. Dan aku ini kan sekarang udah kerja, aku mau memberkati Miss, aku boleh nggak? Dia meminta nomor rekening. Saya kasih, terus kemudian tidak lama setelah saya kasih, Miss saya sudah transfer, tolong dicek ya. Terus saya bilang, iya Nyo, dalam hati, jujur Bapak Ibu dalam hati, mohon maaf, saya itu dalam hati bilang gini, alah anak lulusan SMA, mau ngasih berapa sih? Jadi saya nih ya males untuk ngecek gitu loh. Terus kemudian, tidak lama dia telepon lagi, Miss sudah mbok cek? Oh belum Nyo, tidak sempat dalam hati, alah berapa sih kok suruh ngecek bolak-balik. Terus kemudian ditelepon lagi. Wah, akhirnya saya sungkan nih kalau ditelepon lagi, pikirnya saya kok nggak ngecek-ngecek. Akhirnya saya cek Bapak Ibu, dan ketika saya cek, disitulah saya kaget. Dia mentransferkan uang 100 juta pada tahun 2018, dan itu untuk uang muka rumah.
bahkan lebih sampai sisa-sisa untuk saya bayar uang notaris dan sebagainya tahun 2018. Siapa yang pernah berpikir bahwa anak lulusan SMA yang tidak kuliah, yang siapa berpikir bahwa dia bisnis ya kerja, dia akan memberikan saya 100 juta. Dari situ saya belajar, Bapak Ibu Anda tidak akan pernah tahu bahwa hari ini orang yang menjengkelkan buat saudara, orang yang buncek no bahasanya ya, orang yang menjengkelkan buat saudara. Anda jangan langsung memusuhin, Anda jangan buru-buru emosi memusuhin. Anda tidak akan pernah tahu bahwa suatu saat orang itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan berkat yang luar biasa buat saudara. Kita belajar dari pengalaman Simeon dan Lewi, bagaimana mereka menuruti emosi. Mereka kehilangan banyak blessing. Mereka kehilangan banyak berkat yang seharusnya menjadi jatah dan warisan mereka. Mereka hilangkan semua itu. Walaupun Lewi akhirnya mereka mengambil satu inisiatif untuk bertobat dan menghadapi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kejadian di mana mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, membela nama kehormatan Tuhan. Tetapi tetap konsekuensi itu tidak akan pernah bisa mereka hindarkan. Saudara, kadang-kadang kemarahan kita akan membawa konsekuensi yang kita tidak bisa hapus. Berapa banyak orang yang kadang tanya gini, konyol ya. Mungkin konyol, tapi ini sering terjadi. Orang hamil di luar nikah. Tanya sama saya, apakah Tuhan bisa mengampuni? Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau kamu hamil ya tetap harus dihadapin konsekuensinya. Konsekuensi apa? Nama baik harus tercemar, malu, aib, dan harus tanggung jawab. Harus ada tanggung jawab yang kamu pikul sebelum waktunya. Seperti itulah, konsekuensi mereka tetap ada. Tetapi walaupun mereka mengalami konsekuensi sebaliknya ketika mereka datang ke Tuhan, satu tindakan pertobatan akan mengubah nasib mereka. Mereka menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Pagi ini, mari kita belajar bahwa kalau ada sesuatu yang menyakitkan, jangan biarkan amarah kita untuk terlalu lama. Amin, saudara. Jadi setelah itu, kalau kita emosi, mari kita belajar untuk melepaskan istilahnya itu gini, melepaskan pengampunan, melepaskan kemurahan. Kita percaya bahwa ketika kita melepaskan kemurahan, blessing yang dahsyat akan terjadi buat kita.